Selamat sore Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya Marianus Brana Mulyadi, mahasiswa program studi sosiologi semester 6 kelas A. Kali ini akan memberikan opini saya mengenai pengunduran staf khusus presidenan dari Adama Velva. Seperti yang kita ketahui, banyak polemik yang diutarakan, baik adanya pro dan kontra terhadap tindakan yang dilakukan Adama Velva berkaitan dengan pengunduran dirinya dari staf kepresidenan Joko Widodo. Sebelum sampai ke topik utama, pertama-tama saya ingin memaparkan sedikit profil tentang seorang Adama Velva. Ia merupakan salah satu staf khusus Presiden Jokowi yang terpilih pada tahun 2019, yang saat itu masih berusia 9 tahun, yang secara berturut-turut berhasil lulus dari Harvard University dan Stanford University. Sebelum menjadi salah satu staf khusus kepresidenan, tepatnya pada tahun 2014, Deva Adama bersama koleganya Iman Usman mendirikan sebuah perusahaan online, yaitu Ruang Guru. Ruang Guru merupakan perusahaan teknologi yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan. Di situs web platform teknologi yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan tersebut, Ruang Guru disebut telah menggait lebih dari 6 juta pengguna serta melibatkan lebih dari 150.000 guru yang menawarkan jasa di lebih dari 100 bidang pelajaran. Seperti yang kita ketahui, Adama merupakan CEO Ruang Guru, yaitu aplikasi bimbingan belajar online nomor 1 di Indonesia saat ini, yang saat ini sangat memberikan pengaruh terhadap perubahan yang sangat signifikan di bidang pendidikan di Indonesia dengan jutaan penggunanya. Dengan adanya aplikasi Ruang Guru, sangat membantu seluruh pelajar di Indonesia dalam melakukan pembelajaran baik secara simpel dan kompleks dari berbagai mata pelajaran yang dapat dipilih melalui menu yang disediakan di aplikasi Ruang Guru. Terbukti hingga sekarang ini aplikasi Ruang Guru sangat mendominasi dalam mendidik para pelajar dan sukses meraih kesuksesan dalam berbagai bidang, terutama dalam tingkat nasional dan internasional. Banyaknya perubahan terjadi ketika aplikasi Ruang Guru muncul pertama kali di Indonesia, yaitu salah satunya keefektivitasan dalam mengurangi angka pengangguran. Seperti yang kita ketahui, karena dominasi karyawan Ruang Guru, yaitu para lulusan sarjana pendidikan yang memberikan materi dan penjelasan yang sangat simpel dan kompleks dari berbagai mata pelajaran yang sangat mudah dipahami dan ditelaah baik dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas yang bisa kita telusuri dalam aplikasi tersebut. Belva Adama dipilih sebagai pengusaha sukses di bawah 30 tahun melalui majalah Forbes 13 Under 13 untuk teknologi konsumen di Asia. Sehingga tidak salah lagi kalau Bapak Presiden Jokowi menjadikannya salah satu dari 7 staf khusus milenial presiden yang rata-rata saat ini usia mereka sekitar 26-36 tahun dengan beragam keahlian dan latar belakang.
Tugas-tugas dari staf khusus milenial ini adalah untuk membantu tugas-tugas kenegaraan terkait kebijakan publik, terutama kaitannya dengan ekonomi kreatif dan program-program yang menyasar pada kaum muda dan memberikan inovasi dan terobosan mengatasi sejumlah persoalan bangsa. Sayangnya saat ini terjadi polemik antara Bella Dama, terutama dalam kaitan pengunduran dirinya dari staf khusus kepresidenan milenial. Hal ini terjadi karena adanya rentan konflik, karena adanya posisi staf khusus presiden dan seorang guru dinilai rentan akan terjadinya konflik kepentingan. Ruang Guru adalah salah satu dari 8 startup yang digandeng pemerintah Jokowi sebagai mitra pemberi pelatihan kartu prakerja. Terlebih lagi karena penunjukan mitra tersebut bersifat langsung, bukan berdasarkan hasil lelang. Pengunduran Belva dilakukan karena ketidakinginan adanya polemik mengenai asumsi yang persepsi publik yang bervariasi tentang posisinya sebagai staf khusus presiden. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi terpecahnya konsentrasi dari pemimpin negara dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19. Dengan meluruskan asumsi mengenai proses pemilihan mitra kartu prakerja dan keterkaitannya dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan, Adama mengakui tidak terlibat sama sekali dalam pengambilan keputusan apapun di program kartu prakerja tersebut, termasuk besaran anggaran maupun mekanisme teknisnya. Terutama dalam proses verifikasi, semua mitra kartu prakerja sudah berjalan sesuai aturan. Dan hal itu tidak melanggar aturan Perpres nomor 36 tahun 2020 dan Permenko Perekonomian nomor 3 tahun 2020 serta Inpres nomor 4 tahun 2020. Atas nama penanganan pandemi COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan Perpu Kebijakan Keuangan dan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam pasal 7 yang membuat pemerintah kebal dari tuntutan hukum dan penggunaan uang negara karena tidak boleh digugat ke pengadilan. Menurut ekonom Bima Yudhistira dari Indef, program pelatihan kartu prakerja yang diselenggarakan 8 provider, yaitu Tokopedia, Skill Academy, Ruang Guru, yang sudah ditentukan pemerintah punya celah menguntungkan sebagian pihak karena tidak ada lelang transparan. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Perekonomian Rudi Salahuddin membenarkan kerjasama platform pelatihan digital tidak melalui lelang, dan dengan tegas dalam Perpres nomor 36 tahun 2020 menyebutkan untuk pertama kali bisa menunjukkan langsung karena keterbatasan waktu dan tes programnya. Dan hal ini sangat membantah penunjukan provider pelatihan tersebut menentukan sebagai pihak. Masalah yang sering kita hadapi saat ini yaitu Belva menyebutkan bahwa tuntutan 8 mitra yang ia klaim itu merupakan suatu kompleksitas dari berbagai propaganda yang ada dalam politik negaraan
sehingga dana yang akan cair itu dapat digunakan ataupun salah digunakan demi kepentingan pribadi, terutama dengan adanya peraturan yang ada tadi sangat merugikan banyak pihak, sehingga tidak adanya pengontrolan terhadap dana tersebut, sehingga rentan akan terjadinya proses terjadinya korupsi terselubung yang tidak diketahui oleh berbagai literatur yang ada pada negara ini.